Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Bima Dirgantara Pamungkas dengan NIM G00252226 dari kelompok B10. Jadi pada blog 1.2 kali ini mengenai sistem tegumen dan muskuloskeletal, saya akan menjelaskan mengenai 3 laporan. Yang pertama yaitu laporan mengenai bagian vertebrae. Di vertebrae itu terdiri dari 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, dan 5 vertebra sakral, serta 3 sampai 4 vertebra koksial. Nah, lanjut, struktur umumnya ada baja, ada korpusnya, bagian anterior yang besar dan silindris. Nah, untuk menopang tubuh yang terdapat di antara korpus satu dengan lainnya, terdapat diskus intervertebralis yang bertindak sebagai bantalan. Lanjut, ada arcus vertebrae, yaitu lengkungannya tersusun antara atas pedicellus sama lamina. Lanjut, ada processusnya, ada spinosus, transversus, sama processus articularis superior et inferior. Selanjutnya foramen invertebrae yang ada buat tempat keluarnya nervus spinalis. Lanjut ke diskus intervertebralis yang ada annulus fibrosus sama nucleus pulposus. Nah, jadi kita di sini ini dibagi menjadi beberapa regio, yaitu cervical, thoracal, lumbalis, sacrum, sama ostigium. Nah, kita lanjut ke bagian yaitu yang pertama ada uh, cervical. Nah, jadi cervical ini ciri khasnya ada korpus kecil, melipat lateral, terus ada bagian foramen, transfer, transversarium di processus, transversus yang akan dilalui oleh arteri vertebralis. Nah, lanjut itu nanti bakal ada foramen vertebra besar dan segitiga, ada processus spinosus pendek dan bifidus. Dan nanti ada vertebra khusus yang pertama itu ada bagian atlas C1, itu tidak ada memiliki korpus maupun processus. Lanjut ke aksis. Aksis nanti dia itu memiliki processus odontoides yang berupa kayak tonjolan gigi menonjol ke atas. Nah, terus lanjut ke vertebra prominens, itu nanti ada processus spinosus panjang dan tidak bifidus atau yang mudah diraba di belakang bagian leher. Nah, lanjut ke apa? Thoracalis. Nah, ciri khasnya itu korpusnya berbentuk hati, besar dari cervical, ada folia costalis di sisi korpus untuk artikulasi dengan caput costae. Nah, serta ada di processus transversus untuk tuberculum costae. Nah, terus fragmennya bentuknya bulat, processus spinosusnya panjang dan menurun tajam ke bawah. Nah, ciri khususnya di bagian itu ada fascia costalis superior dan dia tidak memiliki fovea costalis inferior. Di sini ada bagian-bagian bangunan penting, ada processus mamillaris, processus accessorius, fovea costalis, fovea costalis inferior sama superior. Terus, lanjut lagi ada articulationnya juga, articulatio capitis costae dan articulatius costa transversaria. Lanjut pada bagian lumbalis, dan ciri korpusnya besar, horizontal double, terus foramennya itu bentuknya segitiga, proses spinosusnya pendek, articularis superior itu menghadap medial, dan superior menghadap medial, inferiornya menghadap lateral. Terus kadang terdapat juga processus mamillaris dan proses accessorius di belakang processus articularis belakang otot. Nah, ini ya ada corpus vertebrae sama fascia invertebrae di superior, sama ada processus costalis, fascia intervertebralis. Nah, lanjut ke osakrum. Nah, itu bentuknya itu kayak segitiga besar yang ada di dasar. Nah, itu oksigium. Nanti permukaan anterior itu bentuknya cekung, bakal kelihatan linea transversae. Nah, permukaannya itu ada bagian kristal. Yang pertama ada kristal sacralis mediana, ada kristal sacralis intermedia, kristal sacralis lateralis.
Masing-masing itu ada hasil fusi dari processus spinosus, processus articularis, dan processus transversus. Nah, nanti itu foramen buat yang sakralia anterior dan posterior, itu nanti bakal tempat keluarnya cabang saraf sakral gitu. Ini juga, oke, udah lanjut ke OCGI. Nah, benar. Oh, ya. Osigea itu nggak memiliki kanal vertebral sciatic, bentuknya kayak gini, kecil, segitiga kebalik ya. Puncaknya itu ada di apex apa? Apex cervicis yang merupakan tempat perlekatan otot dasar, panggul levatorani, coccygeus, dan ligamenta sacrococcygia. Nah, ya oke, mungkin lanjut ke ligamentumnya. Ligamentum ya. Yang pertama, aduh. Yang pertama itu ada ligamentum, longitud apa ligamentum longitudinal anterior, yang anterior at posterior. Nah, itu bentuknya itu memanjang di permukaan teres corpus vertebrae buat mencegah hiperekstensi dan memperkuat bagian anterior diskus. Lanjut, aduh, posterior 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 itu berjalan, sorry, uh, bentuknya itu di permukaan corpus vertebrae di dalam kanalis vertebralis buat itu mencegah apa sih herniasi di posterior, dan nanti lebarnya itu mengecil di regio lumbalis. Lanjut kita ke ligamentum interspinosum et supraspinal et flavum. Nah, itu nanti bakal menghubungi lamina vertebra brutun dan isinya itu ada selaput elastin buat menjaga posisi tegak setelah fleksi. Ada ligamentum nuchae. Untuk nuchae itu panjang dari osi apa? Aduh lupa. Pokoknya occipitalis externalis nggak betul saja spinatus. Nah nanti fungsinya buat menopang kepala, terus si apa fleksi dari cervical, terus apa lagi ya? Eh, tempat pelekatan otot bagian leher kayak trapezius sama splenius capitis. Nah, bentar. Aku mau nambahin buat artikulasinya. Artikulasinya itu ada intervertebralis tadi yang udah aku jelasin dengan apa antara corpus vertebrae dengan diskus intervertebralis sebagai bantalan. Jenis sendinya adalah amphioarthrosis. Tuh, terus lanjut ke zygapophysialysis. Jenis sendinya sinovial. Buat geraknya tergantung kalau servikal, semua gerak ya torakal buat rotasi doang, lumbal itu buat fleksi. Ke terus apa lagi ya, lumbus sakralis, aduh lumbus sakralis apa ya? Oke, itu aja sih. Lanjut ke plexus brachialis ya. Lanjut ke plexus brachialis. Nah, plexus brachialis sendiri itu adalah jaringan besar yang terbentuk dari ventralis nervus spinalis yang bakal berfungsi menginversi seluruh ekstremitas atas gitu. Nah, Asia berpenting dalam gerakan bahu kayak lengan dan tangan. Lanjut apa ya? Ini ada 5 bagian yang biasanya ngingetnya itu apa ya? Roots, lupa. Pokoknya roots, serang, division, cord, sama apa nervusnya. Nah, bagi sorry, bentar. Bagian roots, itu yang ini C5, C6, C7, C8 sama T1. Nah, masing-masing itu mereka tamus ventral dan nervus spinal. Bentar. Oke. Buat apa nervus dorsal scapular itu bakal ke musculus lumboideus dan levator scapulae. Buat nervus thoracic longus itu bakal ke musculus serratus anterior. Terus nervus phrenikus itu memberikan kontribusi kecil ke bagian diafragma. Lanjut ke terang, itu bakal kebagi menjadi 3, yaitu superior terang, middle terang, sama inferior terang. Terus superior terang itu dari buat ini bisa ciuman sama sina itu nanti bakal cabangnya ada nervus suprascapular sama nervus subclavius.
ke ini ke middle-nya sama inferiornya itu C7, C8 sama T1. Nanti ke divisionnya dibagi menjadi dua, yaitu anterior division sama posterior division. Yang anterior division itu bakal buat menyuplai otot flexor bagian anterior ekstremitas atas. Nah, terus yang posterior itu bakal menyuplai otot extensor ke bagian posterior ekstremitas atas juga. Nah, lanjut ke quads. Quads dibagi jadi tiga lagi, yaitu lateral quads, mana ini lateral quads, posterior quads, sama medial quads. Nah, lateral quads itu anterior divisi dari tulang superior dan middle, letaknya di terhadap apa axillaris. Cabangnya ada, aduh, nervus musculocutaneous, effector lateralis, terus sama akar lateral dari nervus medianus. Terus itu lateral posteriornya ada semua posterior divisinya itu nanti letaknya posterior terhadap axillaris. Nah, apa aja ada nervus axillaris, nervus radialis, nervus thoracodorsalis, sama nervus subscapularis. Nah, lanjut ke bagian bawah medial. Medial itu nanti anterior divisi tentang inferior, dia bakal medial terhadap axillaris. Nah, apa aja nervusnya? Ada nervus ulnaris, ada nervus masih pectoralis medial, yang nervus medial apa akar medial dari mana sih, nervus ini medianus, terus ada nervus acutalis sama antebrachii medialis gitu. Nah, lanjut ke nervusnya yang terakhir. Nah, nervusnya ada dibagi lagi juga jadi lateral, posterior, dan medial. Nah, masing-masing cabang itu ada di bagian lateral, ada nervus musculocutaneous, nervus medianus. Nah, nanti fungsinya itu buat apa? Fungsinya itu si musculocutaneous itu nanti buat motorik otot kan atas, kayak bisa berdasar kiri, berdasar kiri gitu, sensorik, lateral, anti berdasar kiri. Nah, terus yang tadi medianus itu inervasi flexor bawah, terus apa kulit rada di tangan. Jadi udah lanjut ke posterior. Posterior ada nervus axillaris dan nervus radialis. Dia yang masih buat kayak sorry kulit vital, mandibula dan teres. Terus buat yang radialis, radialis nanti itu buat sinyalnya jelek ya. Kita lanjut. Tadi mana radialis sudah ya. Oke, bagian medial. Bagian medial itu ada nervus cutaneus, nervus medianus, nervus cutaneus sama brachiomedialis sama cutaneus, i medialis. Nah, mana lagi? Nah, dia itu buat si medial, itu buat otot instruksi tangan. Terus kayak kulit sisi medial lengan atas sama kulit sisi medial lengan bawah sebenarnya. Lanjut ke bagian flex. Oh ya, fungsinya. Fungsinya itu buat apa aja? Fungsinya itu buat motorik, kayak mengendalikan beat seluruh otot bagian ekstremitas atas, bahu, lengan, tangan, sensorik juga, memberikan sensasi ke kulit bahu,
Sel simpatik membawa serabut otonom ke pembuluh darah dan kelenjar keringat ekstremitas atas itu. Nah, lanjut ke apa ya hubungan topografis. Oh ya, hubungannya itu berada plexusnya berada di bagian bawah di antara scolus, calenus, anterior, dan medius. Kemudian fossa axillaris, distal arteri axillaris. Itu. Oke, sebentar ya, sorry. Aku mau lanjut ke tadi nervus medial cord-nya. Ini medicalnya ada nervus ulnaris, nervus medianus, nervus cutaneus brachymedialis, sama nervus cutaneus antebrachymedialis. Lanjut aja ke os femur. Mana ya os femur, bentar. Nah, buat anatomi apa? Regio femoralis itu dibagi menjadi bagian kayak cabut femoris bagian kepalanya dia bulat untuk sendi articulatio coccyx dengan acetabulum os coccyx yaitu memiliki fovea capitis buat tempat tempat ligamentum capitis femoris. Tuh. Terus ada lagi kolom femoris pada femur yang menghubungkan kayak kepala dengan korpus femurnya. Terus ada lagi trochanter major, trochanter minor yang major itu buat jalan bagian lateral besarnya, Phillips was gitu. Aja bagian badan, eh corpus femoris yang agak melengkung sama distal femur. Mana ya distal femur? Oh enggak sorry, sorry. Lanjut, musculus anterior femur. Kita pertamanya ada di yang bagian anterior itu ada musculus sartorius, perpanjangan tubuh. Terus ada musculus quadriceps femoris yang terdiri dari musculus rectus femoris, musculus lateralis medialis, sama intermedius. Terus buat yang bagian kompartemen anterior udah. Oh ya, nih. Bagian medialnya itu sebenarnya ada musculus pectineus, musculus adductor longus, adductor brevis, sama adductor magnus, sama musculus gracilis. Bagian posterior, yang posterior, bagian posterior itu ada bentar. Oh ya, ada bisa femoris, musculus semitendinosus, sorry, bisa musculus bisa femoris itu dari cabut longum, bub breve, yang cabut longumnya dari tuber isiaticum, yang breve dari linea aspera. Nah, yang semit terus lanjut ke musculus semitendinosus itu insersi dari medial tibia, terus ada lagi musculus semimembranosus yang lebih dalam untuk fleksi utut gitu. Sini inervasinya. Sebenarnya kita baca nervasinya ada femoralis, nervus femoralis, pterygoratus, ischiadicus,
Cutánea femorales gitu. Lanjut ke apa? Vaskularisasi. Untuk vaskularisasi tadi ada apa femoralis itu dari lanjutan dari iliaca externa, cabang tandanya pada profunda femoris, dan ada vena femoralis juga itu. Yang lain-lain itu tadi udah ya buat si inervasinya, dan nervus femoralis yang bakal bercabang menjadi musculatalis dan nervus apineus. Terus ada nervus apa obturatorius, melalui kanalis obturatorius, dan nervus sciaticus. Setelah ada nervus caneus femoris lateralis. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sekali. Bila ada mungkin ada muka saya ada agak hilang gitu ya karena sinyalnya agak buruk. Mohon maafkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.